Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Bagaimana bisa Anda seperti ini? Awalnya Anda begitu salah. Saya pikir Anda adalah seorang pria sejati yang tidak akan pernah tunduk. Ding Yue melirik Xiaoyan dengan jijik. Namun Xiaoyan tampaknya tidak peduli, menggaruk kepalanya dan tersenyum. Terkadang menunjukkan kelemahan dan tunduk dengan sewajarnya dapat mengurangi masalah yang tidak perlu. Jika masalahnya dapat diselesaikan dengan cara yang paling sederhana, mengapa mengambil resiko? Kata Xiaoyan dengan canggung. Namun bagi Ding Yue, 500 juta pil sumber energi abadi memang bukan apa-apa. Baiklah, saya juga ingin meminta bantuan Anda. Saya dengar dari kakak Guandong bahwa Anda akan mencari pemakan kekosongan untuk menyelesaikan misi tingkat bumi untuk mendapatkan pil sumber energi abadi, kan? Mata Ding Yue melirik ke sana kemari dengan cerdik sebelum berbicara kepada Xiaoyan. Xiaoyan berpikir dalam hati, "Oh, tidak. Saya tahu gadis ini tidak akan meminjamkan pil sumber energi abadi kepada saya semudah itu." Ya, itu memang rencana awalnya, tapi cukup beresiko. Kesalahan kecil bisa merenggut nyawa saya. Jika Anda bisa meminjamkannya kali ini, Nona akan jauh lebih aman. Saya Xiaoyan akan sangat berterima kasih. Xiaoyan berkata jujur, tetapi dia masih berharap bisa meminjamnya dari Ding Yue. Bukankah tadi Anda sangat jantan? Mengapa sekarang Anda pengecut? Jangan khawatir, selama Anda membawa saya untuk mencari pemakan kekosongan dan membiarkannya memindainya dengan aman. Saya akan memberi Anda 500 juta pil ki sumber abadi dan Anda tidak perlu mengembalikannya. Anggap saja itu hadiah saya untuk Anda. Bagaimana? Ding Yue agak tak berdaya melihat penampilan Xiaoyan yang tak tahu malu, tetapi dia sudah berjanji untuk meminjamkannya kepada Xiaoyan dan sudah membuat rencananya. Berharap Xiaoyan akan membawanya untuk mencari benih pemakan kekosongan. Nona Ding, seperti yang Anda ketahui, kita beruntung bisa lolos dengan selamat terakhir kali. Kali ini saya, Xiaoyan, berjanji akan memberi Anda 500 juta pil ki asal abadi sepenuhnya. Janji adalah janji. Lagi pula saya benar-benar membutuhkannya sebanyak itu. Jika waktunya tidak begitu mepet, saya tidak akan berani mengambil resiko menjalankan misi ekstrim duniawi ini. Xiaoyan berkata dengan tak berdaya. Meskipun Longyi bisa mengintimidasi benih pemakan kekosongan, Xiaoyan masih merasa tidak nyaman untuk mencarinya dan tidak ingin mengambil resiko. Saya akan memberi Anda 600 juta. Ding Yue melihat ekspresi tak berdaya Xiaoyan, tetapi wajahnya tenang. Dia tahu Xiaoyan sepenuhnya mampu melakukannya. Tidak, Nona Ding, Anda tahu. Xiaoyan tersenyum getir, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Ding Yue berbicara lagi. Saya akan memberi Anda 700 juta. Ding Yue terus menaikkan harga yang membuat Xiaoyan ragu-ragu. Namun dia merasa itu masih terlalu beresiko dan tidak ada jaminan dia bisa menemukannya. Anda hanya menginginkan pil ki asal abadi untuk mendapatkan tempat di antrian lubang cacing laut bintang. Saya akan memberi Anda tempat dalam 100 tahun ke depan. Itu batas maksimal saya. Saya bisa dengan mudah menemukan dosen bintang 5 untuk menemani saya mencari benih pemakan kekosongan. Asalkan itu memenuhi permintaan saya. Jika Anda masih tidak setuju, saya tidak akan memaksa Anda. Tapi saya juga akan mengeluarkan hadiah untuk mendapatkan status darah esensi benih pemakan kekosongan. Ding Yue berkata dengan suara berat setelah melihat penolakan berulang Xiaoyan. Setelah berbicara, dia berbalik dan melihat ke arah rumah lelang. Sama sekali mengabaikan Xiaoyan, meninggalkannya berdiri di samping dan ekspresi yang berubah. Tapi ini sudah keterlaluan, karena ini penindasan yang terang-terangan. Nona Ding Yue seharusnya juga tahu bahwa meskipun Anda dapat menemukan dosen bintang 5 dengan kekuatan benih pemakan kekosongan, satu dosen bintang 5 paling banyak hanya akan impas. Mustahil baginya untuk menyelesaikan misi Anda.
Bahkan jika Anda menemukan beberapa, mungkin akan sulit untuk membunuhnya. Dan saya kira pemindaian benda mati yang disebutkan Nona Ding Yue tidak berguna. Suyen juga tidak mau diperas oleh Ding Yue. Setelah berpikir lama, dia membalas tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Ding Yue terkejut sejenak menatap Suyen, tetapi dia tidak membantah apa yang dikatakan Suyen. Jika memang itu sesuatu yang dapat diselesaikan dengan menemukan dosen bintang 5, Ding Yue tidak akan datang kepada Xiaoyan, apalagi berurusan dengannya. Memang benar, tapi saya tidak harus mendapatkan pemakan kekosongan. Soal saya ikut atau tidak, terserah Anda. Ding Yue melambaikan tangannya, jelas menunjukkan bahwa menemukan pemakan kekosongan bukanlah tujuan utamanya. Dia punya hal lain yang harus dilakukan. Baiklah, saya setuju, tapi Anda harus menyadari resikonya. Jika terjadi kesalahan, saya tidak akan bisa membantu Anda. Suyen tidak punya pilihan selain setuju. Dia sepenuhnya berada di bawah kendali Ding Yue, dan Ding Yue telah memutus semua jalannya. Suyen tidak punya banyak waktu untuk bermanuver dan harus mengambil resiko. Baiklah, mari kita bersiap dan segera berangkat. Melihat Suyen setuju, Ding Yue diam-diam senang, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia berdiri seolah-olah hendak pergi, yang mengejutkan Guandong. Nona Ding Yue, keberadaan pemakan kekosongan masih belum jelas. Jika kita mencari secara membabi buta seperti ini, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukannya? Mengapa kita tidak menunggu kabar dulu? Guandong melangkah maju dan berkata, yang kemudian ditertawakan Ding Yue. Siapa bilang kita tidak tahu? Jika nona muda ini ingin menemukan sesuatu, saya pasti akan menemukannya, kata Ding Yue perlahan. Guandong dan Xiaoyan saling bertukar pandang. Keduanya tampak agak tak berdaya dan pikiran yang sama terlintas di benak mereka secara bersamaan. Kita telah ditipu. Pada akhirnya, unicorn kekosongan milik Ding Yue dilelang seharga 1 miliar. Harga yang membuat Ding Yue murutan bibir. Tampaknya tidak terlalu puas. Sepertinya hanya impas lagi. Ding Yue menggelengkan kepalanya dan Xiaoyan terkejut. 1 miliar pilki asal abadi dan hanya impas. Apakah teknologi stick benar-benar semahal itu? 1 miliar pilki asal abadi dan hanya cukup untuk menutupi biaya. Xiaoyan jelas agak tidak percaya. 1 miliar pil ke asal abadi sudah merupakan jumlah yang cukup besar. Namun Ding Yue cukup tidak puas. Tentu saja, unicorn ini ditempa dari logam titanium roh. Logam titanium roh saja bernilai 500 juta pil ke asal abadi. Ditambah waktu dan usaha yang telah saya habiskan. Menjualnya seharga 1 miliar pil ke asal abadi. Hanya impas. Ding Yue cemberut dan berkata dengan tidak puas. Xiaoyan tidak menyangka teknologi stick akan semahal itu. Xiaoyan tidak terlalu tertarik dengan lelang tersebut. Mungkin karena dia tidak memiliki banyak pil ke asal abadi. Namun di antara orang-orang di aula lelang, Xiaoyan melihat wajah yang familiar. Zhensan dari geng Iblis Hiu berdiri di ruang kaca yang menggantung. Xiaoyan menatap Zhensan. Zhensan merasakan tatapan Xiaoyan mendongak menatapnya. Namun Xiaoyan mengenakan topeng dan tatapan Zhensan tidak mengandung niat membunuh. Hanya rasa ingin tahu. Dia merasakan keakraban yang aneh dengan mata Xiaoyan tetapi tidak memikirkannya. Tatapan Xiaoyan sama tenangnya, tidak menunjukkan emosi apapun. Matanya menyapu Zhensan dengan acuh tak acuh. Setelah melirik Xiaoyan, tatapan Zhensan tertuju pada Ding Yue, seorang wanita muda terkenal di kota 1000 bintang. Geng Iblis Hiu benar-benar datang ke kota 1000 bintang. Tujuan mereka mungkin karena saya, pikir Xiaoyan dalam hati setelah mengalihkan pandangannya dari Zhensan. Tujuan Xiaoyan adalah untuk berpartisipasi dalam turnamen 1000 alam. Jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu pada saat yang krusial ini. Lelang berakhir dengan sempurna di bawah kendali Ding Xiaoxiu. Pada akhirnya Ding Xiaoxiu melambaikan tangan kepada Ding Yue yang memutar matanya sebelum pergi bersama Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan dan yang lainnya kembali ke grup tentara bayaran Chang Yue.
Ding Jue kemudian meminta seseorang untuk membawa informasi pergerakan pemakan kekosongan. Setelah diskusi singkat, kelompok itu dengan cepat memutuskan untuk berangkat. Soyen terburu-buru menemukan pemakan kekosongan yang hidup di laut kehampaan yang luas tidak dapat diprediksi, dan semakin cepat semakin baik. Soyen memimpin seluruh timnya kembali ke Bahtera tak kena takut, kecuali Lang Tian yang masih memberikan obat di pavilion obat 1000. Ding Jue dan Guandong juga membawa kelompok masing-masing ke Bahtera tak kena takut milik Soyen, menyiapkan persediaan yang diperlukan dan siap berangkat. Kita sekarang menuju timur laut. Kita seharusnya bisa mencapainya dengan cepat dengan melewati lubang cacing Laut Bintang kecil. Ding Jue membuka peta Laut Bintang dan dengan hati-hati memeriksa lokasi yang ditandai. Pola aktivitas para pemangsa kekosongan tidak sepenuhnya teratur, tetapi juga tidak sepenuhnya kacau. Mereka lebih suka mengunjungi daerah dengan kepadatan makhluk kekosongan yang tinggi. Ding Jue memperhatikan bahwa laut kehampaan di timur laut adalah yang terdekat dengan kota 1000 bintang. Tanpa menggunakan lubang cacing Laut Bintang, bahkan menggunakan kecepatan teleportasi tercepat Bahtera tak kena takut, akan memakan waktu 50 tahun. Namun menggunakan lubang cacing Laut Bintang hanya akan memakan waktu kurang dari setengahnya. Selain itu, dengan cukup pilki sumber abadi yang tersedia sekarang, mereka dapat berteleportasi dengan kecepatan tercepat Bahtera tak kena takut, mencapai tujuan mereka dalam 10 tahun. Adapun cara menavigasi lubang cacing Laut Bintang itu sepenuhnya diserahkan kepada Ding Jue untuk dikendalikan. Selain lubang cacing Laut Bintang besar di bawah kota 1000 bintang, ada juga banyak lubang cacing yang lebih kecil di sekitarnya. Lubang cacing yang lebih kecil ini memungkinkan perjalanan cepat melalui laut hampa di dekatnya. Setiap lubang cacing kecil dijaga, dan untuk melewatinya diperlukan sejumlah pilki asal abadi. Akhirnya, setelah membayar 1 juta pilki asal abadi, Bahtera pemberani memasuki lubang cacing kecil. Ding Jue kemudian menuangkan 1 juta pilki asal abadi lagi ke dalam Bahtera pemberani. Dengan raungan yang mengakakkan telinga, Bahtera pemberani berubah menjadi seberkas cahaya di tengah banyak aliran cahaya di dalam lubang cacing Laut Bintang dan menghilang ke dalam lubang cacing itu sendiri. Sementara itu, di belakang Bahtera pemberani milik Soyen, sebuah Bahtera lain mengikuti dengan dekat. Jika Soyen ada di sini, dia akan segera mengenali pemilik Bahtera itu, Geng Iblis Hiu. Namun Bahtera ini jauh lebih besar daripada Bahtera Geng Iblis Hiu manapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Jensan berada di atas Bahtera dan di sampingnya berdiri seorang pria yang mengenakan baju zirah berat. Baju zirah itu menyerupai hiu, matanya yang tajam, dingin, dan kejam seperti binatang buas. Pemimpin geng bela diri hiu itu orang-orang di Bahtera ini. Saya tidak salah, mereka membunuh banyak rekan kita dan pasukan lain sudah mengetahuinya. Jika kita membiarkan mereka pergi, apa yang akan terjadi pada reputasi geng iblis hiu? Kata Jensan, matanya dingin dan wajahnya berkerut penuh kebencian. Sementara bela diri hiu mendengus dingin. Anda berani-beraninya tahu apa itu martabat. Pemimpin geng iblis hiu yang bermartabat benar-benar dikalahkan oleh Dosian bintang 1. Jika saya jadi Anda, saya lebih suka mengakhiri semuanya. Bela diri hiu melirik Jensan dan berkata, Jensan terbatuk 2 kali. Dia selalu memiliki reputasi yang sangat tinggi di dalam geng iblis hiu. Tetapi setelah kejadian ini, statusnya di dalam geng lebih rusak parah. Para anggota geng semuanya tahu bahwa dia, seorang dosen bintang 3, telah dipermalukan oleh seorang dosen bintang 1. Kali ini, jika Anda tidak membunuh orang-orang itu sendiri, mulai sekarang geng iblis hiu tidak akan lagi memiliki orang seperti Anda. Kata bela diri hiu perlahan. Auranya dingin. Jensan berkeringat dingin dan mengangguk dengan kuat, mengepakkan tangannya. Baik Tuan, kali ini saya akan menghancurkan mereka semua menjadi daging cincang. Hanya dengan begitu saya akan puas. Jensan penuh percaya diri kali ini. Dia telah menderita kerugian terakhir kali karena kecerobohan.
Dan kali ini dia tidak akan memberikan Xiaoyan kesempatan lain untuk menjebak jiwanya dalam ilusi. Karena alasan ini, Zeshan secara khusus membeli pil penangkal roh agar dia tidak terjebak dalam ilusi untuk jangka waktu tertentu. Kejar mereka! Sawu melambaikan tangannya dan Bahtera juga masuki lubang cacing laut bintang. Sementara itu, orang-orang di Bahtera pemberani tidak menyadari musuh yang mendekat dari belakang. Mereka, setelah masuki lubang cacing laut bintang, mereka tidak dapat melihat Bahtera di sekitarnya. Lubang cacing hampa itu sangat luas dan Bahtera pemberani di dalamnya seperti perahu kecil di lautan luas. Melaju dengan kecepatan sangat tinggi sehingga mustahil untuk melihat sekeliling mereka. Saudari Ding Yue, coba kue yang baru saja saya buat ini. Saudari Ding Yue, coba kue kastanyel yang saya buat ini. Begitu beberapa di atas Bahtera, para gadis mulai memamerkan keterampilan memasak. Mereka memasak berbagai macam kue lezat. Ding Yue yang selalu memiliki hasrat terhadap makanan sangat terkesan dengan keterampilan luar biasa King Mu'er dan Qianing dengan cepat memenangkan hati Ding Yue. Tak lama kemudian para gadis saling memanggil saudari. Xiaoyan juga merasa bahwa wanita benar-benar makhluk yang tidak masuk akal. Sementara para pria melanjutkan kultivasi menonton mereka, terus meningkatkan kekuatan mereka. Xiaoyan meninggalkan sejumlah besar air laut emas yang dibawanya dari benua Dodi, menghadapi kultivasi semua orang, bahkan ki asal kaisar yang paling melimpah pun akan secara bertahap habis. Setelah mengetahui bahwa ki asal kaisar semakin berkurang, Xiaoyan akan menggunakan air laut emas untuk memurnikannya, menyediakan sumber daya kultivasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Setelah semua orang mencapai tingkat dosian, permintaan mereka akan pil ki asal abadi akan meningkat secara bertahap. Xiaoyan melanjutkan pengasingannya, memasuki gerbang pertempuran praktis Menara Roh Kekosongan Xinchen. Setelah sebelumnya menantang gerbang putih dan gerbang hijau, dia masih memiliki gerbang biru dan gerbang ungu yang tersisa. Saat Xiaoyan menjadi lebih kuat, tantangannya sepenuhnya tercetak pada diri sendiri. Oleh karena itu, pertumbuhannya juga akan memperkuat diri di dalam gerbang pertempuran praktis. Saya khawatir tidak akan lama lagi sebelum saya benar-benar berbenturan dengan geng iblis hiu. Zeshan tampaknya akan menjadi musuh utama saya, jadi saya akan menyelidikinya secara menyeluruh terlebih dahulu. Xiaoyan tidak memilih untuk menantang diri sendiri, tetapi untuk sementara memilih untuk menantang Zeshan, seorang dosen bintang 3. Xiaoyan pernah bertemu Zeshan sebelumnya, dan Menara Roh Void Xinchen akan sepenuhnya mencetak penampilan terbarunya. Kekuatan Xiaoyan telah menembus tahap akhir dosen bintang 1, tetapi menantang Zeshan, yang 2 tingkat lebih kuat dari dosen bintang 3, bukanlah hal yang mudah. Namun tujuan sebenarnya Xiaoyan bukanlah untuk mengalahkan Zeshan, melainkan untuk memahami teknik dan metode bertarung Zeshan secara lebih detail. Jika mereka benar-benar bertarung, dia akan mengetahui gerakan lawan dan tidak akan lengah dalam pertempuran sebenarnya. Kekuatan jiwa Zeshan relatif lemah, itulah kelemahannya. Namun jika kita bertemu lagi, dia pasti tidak akan jatuh ke dalam perangkap yang sama 2 kali dan pasti akan siap. Bahkan jika dia menggunakan formasi mendalam kaca gang surgawi, efeknya mungkin minimal. Jadi, saya juga harus siap. Xiaoyan berdiri di gerbang pertempuran dan pemandangan kembali ke bahtera geng iblis hiu. Sosok Zeshan perlahan muncul, tak dapat dibedakan dari orang sungguhan. Memegang palu setinggi manusia, matanya berbinar penuh keagungan, wajahnya berciri khas, dan fisiknya yang kuat menonjol kekuatan dahsyatnya. Dewa Palu Zeshan. Zeshan berbicara pelan, membanting palu besinya ke tanah. Gelombang kecut kekuatan menyebar keluar, dan kekuatan dahsyat dosen bintang 3 segera menyelimuti Xiaoyan, yang tatapannya berubah serius. Penguasa kuno api surgawi Xiaoyan langsung terwujud di tangannya. Dia ingin mencoba menggunakan seluruh kekuatannya untuk melihat apakah dia bisa melukai Zeshan sedikit pun.
Lagi pula kekuatan Dosian bintang 3 sangat berbeda dari Dosian bintang 1. Meskipun Soyeon sekarang berada di tahap akhir Dosian bintang 1, dia pada dasarnya masih Dosian bintang 1 dan perbedaannya masih signifikan. Soyeon mengambil inisiatif menyerbu ke arah Jaesan. Jaesan mengayunkan palunya dan Soyeon menjatuhkannya dengan satu kaki. Palu dan kaki itu berhenti sejenak di udara sebelum tubuh Soyeon terlempar ke belakang. Soyeon tampaknya telah mengantisipasi hasil ini, menggunakan momentum tubuhnya di udara untuk meredam kekuatan tersebut. Soyeon terus menggunakan berbagai gerakan untuk menguji Jaesan dengan panik. Faktanya, di hadapan kekuatan absolut, semua gerakan mewah itu tidak banyak berguna. Tak lama kemudian, Soyeon telah menghabiskan semua ki asal abadi di tubuhnya. Setelah menyerap pil ki asal abadi untuk memulihkan ki asal abadinya, Soyeon terus menantang Jaesan. Sebenarnya Soyeon bisa saja menyerang Jaesan sepenuhnya dengan kekuatan jiwanya. Dengan kekuatan jiwa alam suci yang dikombinasikan dengan kekuatan Dosian bintang 1 tahap akhir, dia memang bisa melawan Jaesan. Dan Jaesan dengan kekuatan jiwanya yang lebih lemah, bahkan mungkin berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun Soyeon ingin menemukan kelemahan dalam kekuatan Jaesan. Bahkan kekuatan terkuat pun memiliki kelemahan. Pada waktu berikutnya, Soyeon menghabiskan waktunya untuk bermanuver melawan Jaesan di gerbang pertempuran praktis, memahami sepenuhnya semua metode dan teknik serangan Jaesan. Meskipun kekuatan fisik Soyeon memang tidak cukup untuk melawan Jaesan, dia masih berhasil mengeksploitasi kelemahan dalam kekuatan Jaesan dan mengalahkannya. Setelah mengalahkan Jaesan, karena Soyeon telah mengalahkannya meskipun berada di atas levelnya, dia memperoleh 5 tetes cairan spiritual. 5 tetes cairan spiritual ini akan menjadi kartu truf terkuat saya saat ini. Soyeon melambaikan tangannya dan cairan spiritual yang awalnya transparan berubah menjadi merah menyala, berubah menjadi energi atribut api. Setiap tetes dapat langsung mengisi kembali kekuatan api surgawi di dalam tubuh Soyeon. Dengan 5 tetes cairan spiritual atribut api ini, Soyeon dapat melepaskan teratai api surgawi yang sangat besar. Dia yakin bahwa daya ledak teratai ini tidak dapat menyaingi Dosian bintang 3. Soyeon meninggalkan ruang kultivasi dan pergi ke dek Bahtera Pemberani. Di dek, semua orang telah berkumpul, masing-masing melakukan urusan mereka sendiri. Para wanita masih mempelajari makanan, sementara para pria sibuk dengan senjata mereka. Namun Soyeon memperhatikan bahwa Bahtera Pemberani tampaknya telah berubah. Awalnya, Bahtera Pemberani hanyalah kapal yang tampak sedikit lebih besar, tetapi sekarang, 2 sayap telah muncul di kedua sisi lambung, mengepak perlahan. Soyeon segera teringat Ding Yue dan menoleh padanya. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Ding Yue melihat Soyeon keluar dan melambaikan tangannya berkata, "Tidak perlu berterima kasih, saya hanya menambahkan 2 sayap kekosongan pada bahtera Anda untuk meningkatkan kecepatan terbang dan stabilitas bahtera Anda. Itu bukan hal besar, tidak perlu berterima kasih." Ding Yue selesai berbicara dan Soyeon awalnya ingin mengatakan bahwa sayapnya terlihat agak jelek. Tetapi setelah mendengar kata-kata Ding Yue, dia menelan kata-katanya. Meskipun sayapnya terlihat agak jelek, itu masih merupakan peningkatan lebih lanjut untuk bahtera tanpa rasa takut. Bahtera tanpa rasa takut Anda cukup tua, tetapi energi intinya masih layak. Namun itu hanya inti tunggal. Akan lebih baik lagi jika Anda bisa menambahkan sumber energi inti lain yang akan lebih meningkatkan kecepatan dan stabilitas bahtera di laut hampa. Ding Yue memainkan benda yang tidak dikenal di tangannya, berbicara dengan cara yang tidak bisa dipahami Soyeon. Soyeon hanya bisa mengoperasikan bahtera tanpa rasa takut karena tetuanya, Xiao Wutian. Setelah mengajarinya, dan Hong Er telah membimbingnya di rumah. Namun dia belum mempelajari struktur bahtera tanpa rasa takut secara menyeluruh. Jadi dia sama sekali tidak tahu tentang sumber energi inti yang disebutkan Ding Yue. Ding Yue menatap ekspresi kosong Soyeon dan menunjukkan tatapan jijik, seolah-olah dia baru saja berbicara dengan tembok. Lalu dia melambaikan tangannya, menghela nafas dan berkata, "Lupakan saja,
Anda toh tidak akan mengerti, asalkan Anda membantu saya menghadapi pemakan kekosongan dan kembali ke kota 1000 bintang. Saya jamin, bahtera Anda akan direnovasi total. Saat ini, bahtera Anda hanya bisa dianggap sebagai bahtera kelas 3. Setelah saya memodifikasinya, seharusnya bisa dianggap sebagai bahtera kelas 3 tingkat menengah hingga atas. Bahtera kelas 3? Bahtera dibagi menjadi beberapa tingkatan, kata Xuan tercengang. Dalam benaknya, bahtera hanyalah alat transportasi. Selain membawa orang melalui ruang antar dimensi, bahtera tidak memiliki banyak fungsi penting lainnya. Selama bisa membawa mereka melewati laut hampa, itu sudah cukup. Dia tidak tahu bahwa bahtera memiliki tingkatan yang berbeda. Anda benar-benar orang desa. Jika saya tidak memodifikasi bahtera Anda, bahkan jika Anda memenuhi syarat untuk memasuki lubang cacing antar bintang yang besar, Anda mungkin tidak akan pernah kembali. Meskipun Anda tidak dapat merasakan kekuatan robekan lubang cacing di dalam bahtera. Percayalah, lubang cacing antar bintang yang besar dapat dengan mudah merobek beberapa bahtera kelas 3 menjadi berkeping-keping. Jika bahtera Anda hancur di dalam lubang cacing, kecuali kekuatan Anda mencapai tingkat dewa pertempuran, Anda akan celaka. Ding Jue memutar matanya ke arah Xiaoyan dan berkata perlahan, "Kalau begitu, saya Xiaoyan emang bodoh. Kalau begitu, saya harus merepotkan Nona Ding Jue." Xiaoyan tersipu mendengar ucapan Ding Jue, terbatuk beberapa kali lalu tertawa canggung. "Selama kita berhasil mendapatkan informasi tentang pemakan kekosongan kali ini, bantuan kecil ini tidak ada apa-apanya," kata Ding Jue dengan santai. Xuan berpikir dalam hati bahwa gadis ini terobsesi dengan pemakan kekosongan. Meskipun temperamennya agak aneh, dia akan menyetujui apapun selama pemakan kekosongan disebutkan. Kemudian Xuan berbalik untuk memeriksa kemajuan kultivasi semua orang. Tatapan Xuan tertuju pada Xia Xinghui di sudut, yang memegang pedang tipis dan perlahan mengusapnya. "Tuan Muda Xiao," kata Xia Xinghui lembut sambil tersenyum saat melihat Xiaoyan perlahan berjalan mendekat. "Bukankah Anda hanya mampu mengkultivasi kekuatan jiwa? Anda masih bisa menggunakan pedang tanpa dukungan ki pertempuran, kan?" tanya Xiaoyan, melihat pedang ramping di tangan Xia Xinghui. Xia Xinghui memainkan pedang ramping itu, lalu pedang itu melayang di udara. Biasanya orang menggunakan ki pertempuran untuk mengendalikan objek, tetapi Xia Xinghui menggunakan kekuatan jiwa. Sebenarnya kekuatan jiwa lebih tepat daripada ki pertempuran dalam mengendalikan objek, dan gerakan yang dapat dilakukan juga lebih akurat. Namun perkembangan kekuatan jiwa jauh tertinggal dari ki pertempuran, sehingga tidak banyak keterampilan jiwa yang diciptakan menggunakan kekuatan jiwa. Ilusi hanyalah salah satunya. Kekuatan jiwa hanya dapat berperan sebagai pendukung dalam pertempuran. Sangat sulit untuk menggunakan kekuatan jiwa sebebas ki pertempuran. Lagi pula, kondisi untuk mengkultivasi kekuatan jiwa lebih menuntut dan sulit bagi orang biasa untuk mencapai apapun. Kekuatan jiwa jauh kurang efektif daripada ki pertempuran. Selama Anda berlatih dengan tekun, bahkan jika Anda tidak memiliki bakat yang hebat, Anda masih dapat mencapai sesuatu seiring waktu. Inilah mengapa perkembangan kekuatan jiwa jauh tertinggal dari ki pertempuran. Selain sihir ilusi, saya telah meneliti beberapa serangan jiwa secara mandiri, yang jika dikombinasikan dengan senjata, masih dapat melepaskan kekuatan tempur yang cukup besar. Xia Xinghui yang bukan lagi individu yang riang seperti dulu, menjadi serius. Dia bukan lagi sosok kurus seperti dulu, sehingga dia tampak lebih manusiawi dan mampu mengekspresikan emosi. Meskipun kekuatan jiwanya juga berada di alam suci, ia telah mencapai puncak kekuatan jiwa alam suci. Tetapi ia telah menemui hambatan dalam upayanya untuk memasuki alam domain. Terobosan dalam kekuatan jiwa, terutama setelah mencapai alam suci, sangat sulit, bahkan lebih sulit daripada meningkatkan kekuatan dewa tempur. Tidak seperti ki tempur yang dapat ditingkatkan dengan menyerap ki asal kaisar atau ki asal dewa. Kekuatan jiwa tidak hanya membutuhkan pemahaman tentang jiwa, tetapi juga kesempatan dan keberuntungan.
Namun Xie Zhenghui sekarang telah kehilangan tubuh fisiknya dan tidak memiliki semangat bertarung. Ia hanya memiliki kekuatan jiwa yang tersisa. Dalam ribuan tahun pencerahan kekuatan jiwa, ia memiliki tingkat pemahaman jiwa yang sangat tinggi. Karena itulah kekuatan jiwa Xie Zhenghui telah mencapai alam suci, yang bahkan lebih kuat daripada alam suci Xiuyan. Ini karena ia telah menguasai banyak teknik untuk menggunakan kekuatan jiwa. Dan ia juga telah menguasai teknik ilusi. Jika ada kesempatan, saya akan mencoba membantu Anda membangun kembali tubuh fisik Anda. Meskipun saya tidak bisa menghilangkan kutukan pada Anda saat ini. Tapi jika kutukan itu bisa dipatahkan, membangun kembali tubuh Anda bukanlah hal yang mustahil. Kata Xiuyan. Dia bisa merasakan kerinduan Xie Zhenghui akan tubuh manusia normal. Bagaimanapun dia dulunya adalah seorang pemuda tampan, dan sekarang dia menjadi sosok seperti hantu yang tidak manusiawi, yang memang sulit diterima. Dulu saya bisa menggoda perempuan setiap saat, dan sekarang saya selalu dipukuli setiap kali menggoda mereka. Sialan, ini terlalu mengecewakan. Ekspresi Xie Zhenghui tiba-tiba berubah, meninggalkan sikap seriusnya sebelumnya. Benar saja, orang ini tidak bisa serius lebih dari 3 detik. Kebiasaan lama sulit dihilangkan. Melihat penampilannya yang aneh memang agak menakutkan. Jadi Xiuyan menggelengkan kepalanya. Semua ini gara-gara kecerobohan Anda sampai Anda jadi seperti ini. Bahkan kalau saya membangun kembali tubuh Anda, sebaiknya Anda tetap berhati-hati. Atau Anda akan dikutuk lagi, dan itu akan jadi masalah besar. Kata Xiuyan sambil tertawa. King Mu'er dan garis-garis lainnya tidak pernah memandang Xie Zhenghui dengan baik. Di mata mereka, Xie Zhenghui adalah seorang pria tua mesum yang tidak tahu malu. Xiuyan juga merasa tak berdaya. Melihat garis-garis itu sibuk bekerja, dia segera mendekat dan menjilat bibirnya. Apakah kalian sudah membuat sesuatu yang enak akhir-akhir ini? Iya, dasar pembohong kecil. Coba kue yang saya buat ini. King Mu'er dengan gembira melompat mendekat membawa sepiring kecil kue-kue lezat. Dia dengan hati-hati mengambil satu dan menyuapkannya ke Xiuyan. Xiuyan mengunyah beberapa kali lalu mengacungkan jempol dan mengangguk berulang kali. Lumer di mulut. Teksturnya sangat enak dan rasa manisnya pas. Tidak terlalu kuat atau terlalu manis. Kemampuan masak Mu'er telah meningkat lagi. Xiuyan tersenyum dan mengacak-ngacak rambut lembut King Mu'er. King Mu'er menerima pujian Xiuyan, mata King Mu'er berkerut seperti bulan sabit karena tertawa. Waktu di Bahtera tidak selalu dihabiskan untuk berkultivasi. Seiring waktu yang dihabiskan kelompok itu di Bahtera, mereka secara bertahap mengembangkan beberapa cara menyenangkan untuk menghibur diri, membuat waktu berlalu tanpa terasa. Bahtera pemberani dengan kecepatan manipulasi ruang dan modifikasi Ding Yue mencapai tujuannya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Bahtera itu meraung keluar dari lubang cacing, kecepatannya melambat. Lingkungan sekitarnya tidak lagi kacau. Mereka telah kembali ke lautan hampa. Xiuyan dan yang lainnya memandang lautan hampa yang kacau, lautan itu kosong. Kita telah mencapai bagian timur laut hampa. Sangat sedikit makhluk yang menghuni di daerah ini. Mungkin itulah sebabnya sebagian besar makhluk di laut hampa berkumpul di sini. Pemangsa kekosongan adalah salah satu penguasa laut hampa, jadi ia juga berburu di sini. Tapi ada makhluk yang lebih kuat. Menurut informasi yang saya dapatkan, ada musuh alami pemangsa kekosongan di bagian timur laut ini. Semoga kita tidak akan bertemu dengannya. Ding Yue memegang peta bintang memastikan lokasi mereka saat ini. Semua orang telah berkumpul di dek. Tempat ini tampak tidak berbeda dari laut hampa yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Di bawah, beberapa bintang bersinar terang. Sementara di atas laut hampa, sebagian besar pemandangan tertutup kabut abu putih. Menurut petunjuk terbaru, pemangsa kekosongan seharusnya berada di dekat bintang merah. Mari kita mulai mencari dari sekitar bintang merah sekarang. Ding Yue dengan hati-hati mempelajari peta bintang. Peta itu menunjukkan susunan alam yang kompleks.
Mereka perlu menghindari alam-alam ini dan beberapa bahaya, dan rute harus dipilih dengan hati-hati. Saudara Xiaoyan, Nona Dingjue, sepertinya ada seseorang yang mengikuti kita. Mereka sepertinya tidak berniat baik. Guandong buru-buru mendekat dari belakang. Xiaoyan dan Dingjue sama-sama terkejut. Mereka sudah begitu jauh dari kota 1000 bintang. Bagaimana mungkin ada musuh? Apakah mereka kelompok bajak laut di sekitar sini? Bajak laut berkeliaran di laut hampa, merampok para pelancong untuk mendapatkan sumber daya. Banyak yang telah tewas di tangan mereka. Mereka sepertinya bukan bajak laut dan saya mengenali bahtera mereka. Karena itu milik geng iblis hiu. Guandong murtan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, hati Xiaoyan menegang. Dia telah ceroboh dan melupakan hal ini. Bahtera pemberani pasti diingat oleh Zesan dari geng iblis hiu. Xiaoyan menyamar setelah masuki kota 1000 bintang, jadi mereka tidak dapat menemukannya. Tetapi Yesan pasti mengenali bahtera pemberani. Itulah sebabnya mereka menemukannya. Mereka ragu untuk bertindak ke kota 1000 bintang. Jadi mereka mengawasi setiap gerakan bahtera itu, mengikutinya sampai ke sini. Tuan Muda Xiu, bukankah Yesan berjanji akan memberikan ganti rugi atas apa yang terjadi terakhir kali? Xiuzhen jujur dan terus terang menepati janjinya. Xiaoyan tahu bahwa Yesan tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Dia tahu bahwa tindakan Yesan hanya untuk menyelamatkan nyawanya sendiri dan dia tidak akan pernah menepati janjinya. Orang seperti itu pasti akan menyimpan dendam dan ingin membalas dendam. Jadi bagaimana mungkin dia membiarkan Xiaoyan dan kelompoknya lolos begitu saja? Seorang pria sejati menghargai janjinya, tetapi bagi seorang penjahat, janji itu tidak berarti, karena mereka sekelompok sampah masyarakat. Hari ini kita akan memastikan geng iblis hiu lenyap sepenuhnya dari Laut Void. Xiaoyan mengepakkan tinjunya, karena geng iblis hiu telah datang ke depan pintunya. Xiaoyan tidak akan mundur. Jika ini perang, maka perang. Xiaoyan, kita tidak boleh gegabah. Jika saya tidak salah, bahtera ini milik Sawu, pemimpin geng iblis hiu. Konon dia sudah menembus ke alam dosen bintang 4. Dengan kekuatan kita jelas bukan tandingan baginya. Kurasa kita harus mundur. Selama kita bisa kembali ke kota 1000 bintang, Sawu tidak akan berani melakukan apapun kepada kita. Kata Guandong dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan dan Dingjue juga murtan kening. Dosen bintang 4 memang musuh yang tak terkalahkan bagi mereka di level mereka saat ini. Sudah Guandong benar, jangan gegabah dan mempertaruhkan nyawa kalian di sini. Kata Dingjue dengan sungguh-sungguh. Dia cukup terkenal di kota 1000 bintang. Jika Sawu mengenalnya, dia pasti tidak akan berani menyerangnya. Tapi bagaimana jika dia juga membunuhnya untuk menutupi jejaknya? Di lautan hampa yang luas ini, siapa yang tahu siapa pembunuhnya? Bahkan jika keluarganya ingin membalas dendam, mereka tidak akan tahu siapa pembunuhnya. Orang terkuat di sini adalah Guandong, seorang dosen bintang 2. Dia bahkan tidak bisa bertahan beberapa gerakan melawan Yesan. Apalagi menghadapi Sawu, pemimpin geng iblis hiu. Tapi sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Ekspresi Xiaoyan menjadi gelap. Jelas bersiap untuk bertempur. Meskipun prajurit hiu adalah dosen bintang 4, Xiaoyan tidak takut. Seorang dosen bintang 4 mungkin tidak memenuhi syarat untuk mengambil nyawanya. Mata Dingjue melirik ke sekeliling. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Xiaoyan dan Guandong. Jelas, tidak mungkin bagi kita untuk berbalik sekarang. Bahtera prajurit hiu jauh lebih kuat daripada milik kalian. Sekarang kita tidak punya pilihan selain mempertaruhkan semuanya. Kita akan menuju bintang merah. Penguasa bintang di sana adalah kenalan lama saya, tapi saya tidak tahu apakah dia ada di sana. Bahkan jika dia tidak ada, bertarung di ruang terbuka akan lebih menguntungkan bagi kita. Xiaoyan memikirkannya dan setuju dengan alasan Dingjue. Dengan cara yang cukup jauh antara mereka dan geng iblis hiu yang mengejar, bahtera pemberani tenggelam ke laut hampa dengan kecepatan penuh, menuju bintang merah. Di belakang mereka, bahtera geng iblis hiu mengejar dengan gencar. Yesan dan prajurit hiu berdiri di dek,
menyaksikan Bahtera Pemberani perlahan menghilang di kejauhan. "Bos, kita telah ditemukan. Mereka mencoba melarikan diri," kata Yesan dengan cemas, menyaksikan Bahtera Pemberani menghilang ke laut hampa. "Apa yang perlu ditakutkan? Bahtera kelas 3. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Bahtera Iblis Hiu saya?" Sawu mencibir, melambaikan tangannya, dan Bahtera itu berhenti sejenak sebelum melesat mengejar Bahtera Pemberani. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.